Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Hartami dengan NIM 21010250018. Jadi kali ini saya ingin membacakan sebuah dongeng yang berjudul Panci Ajaib. Oke, selamat menonton. Pada zaman dahulu, di desa yang jauh di sana hiduplah seorang petani yang bernama Rama. Rama merupakan seorang petani yang baik hati dan bijak. Dia mempunyai beberapa meter kebun. Meskipun dia petani yang ulun, dia tidak pernah menghasilkan biji-bijian. Namun petani yang lain menanam dan memanen. Rama terus membajak dan membajak, namun kebunnya tak selalu tandus. Teman Rama pun bertanya, "Kenapa engkau terus membajak kebun ini? Padahal kebun ini sejak setahun yang lalu tidak menghasilkan apa-apa untukmu. Bagaimana kalau kebun ini engkau jual dan engkau membeli kebun yang lain?" Rama pun menjawab, "Kebun ini milik leluhurku. Dia dulu bertani di sini. Mungkin aku melakukan kesalahan dan aku akan terus berjuang untuk kebun ini." Teman Rama pun menjawab, "Aku akan doakanmu yang terbaik untukmu, Rama." Rama pun terus berjuang dan tidak akan menjual kebun ini. Meskipun dia bertahan tanpa makan dan hanya memakan buah-buahan saja. Rama pun berkata, "Aku akan terus membajak dan membajak kebun ini. Tetapi, kenapa kebun ini tidak menghasilkan apa-apa untukku? Aku yakin aku menabur benih setiap tahun. Namun, kemana benih-benih itu pergi?" Rama pun terus membajak dan terus membajak kebunnya, hingga dirinya merasa lelah. Rama membajak seluruh kebunnya dan saat itu sudah sore. Maka Rama pun butuh istirahat. Rama pun terlalu lapar untuk membajak lagi. Namun ketika dia membajak, dia menghantam sesuatu yang cukup keras. Rama pun kaget. "Benda apa ini? Terdengar seperti logam," kata Rama. "Apa ini? Terdengar seperti logam? Oh, ini panci yang sangat besar. Tetapi aneh, siapa yang menaruh panci logam di bawah tanah?" Namun saat itu Rama sangat marah karena waktunya udah habis untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan alat yang dia gunakan untuk membajak ia lemparkan ke dalam panci. Dan ia pun berpikir, jika kebunnya ia jual karena ia tidak bisa menahan rasa kelaparannya. Rama pun beristirahat dan memakan buah yang ia telah petik. Rama pun duduk beberapa jam di bawah pohon yang dekat dengan kebunnya dan ia merasa sedih. Rama pun berkata, "Aku harus kuat sekarang karena kebun leluhur ini harus aku jual. Kebun ini tidak memberiku apa-apa. Aku harus segera pulang sebelum gelap." Ketika Rama kembali untuk mengambil alat panci yang ia tadi buang di panci, dia sangat terkaget karena di dalam panci itu ada alat bajak yang berjumlah 100 biji. Dan dia tidak bisa membedakan mana alat bajak miliknya. Pun berkata, "Apa ini? Siapa yang menaruhnya di sini? Ini tidak mungkin. Apakah ini panci ajaib?" Rama pun mengeluarkan semua alat bajak dan menaruh satu anggur di dalam panci tersebut. Dan ia sangat kaget karena anggur yang ia letakkan di dalam panci itu berubah menjadi 100 biji. Berkata, "Ini benar-benar panci ajaib. Aku tidak percaya ini. Aku akan membawa panci ini ke rumah. Oh, ini sangat berat. Aku akan kucarikan tali." Mengikat satu ujung talinya itu ke panci dan satu ujung talinya itu ke pinggangnya. Rama pun menyeret panci itu sampai menuju rumah. Pada saat menuju rumah, Rama pun memikirkan hal apa saja yang ia bisa masukkan ke dalam panci tersebut. Pertama-tama akan kumasukkan 1 butir telur. Aku sangat lapar karena tadi aku hanya makan sedikit buah-buahan. Bergegas menuju pasar untuk membeli telur. Dan segalalah Rama memasukkan telur-telur itu ke dalam panci. Dan tiba-tiba panci itu mengeluarkan banyak sekali telur. Kata Rama, "Aku tadi hanya memasak 2 butir telur saja. Aku tidak pernah merasakan hal seperti ini. Tetapi harus kuapakan 98 telur lainnya? Oh iya, aku bisa menjual telur-telur ini dan mendapatkan uang yang banyak." Rama pun sadar jika panci itu tidak hanya bisa memberikan dia makanan saja, namun panci itu juga bisa menaruhkan barang-barang apa saja yang dia masukkan ke dalam sana. Rama pun menaruh potongan kain kecil ke dalam panci tersebut, dan panci itu mengeluarkan kain yang sangat panjang
sekiranya untuk baju 15 orang. Dia pun memasukkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, dan para penduduk desa pun heran dengan kesusahan dirinya. Dan tidak ada satupun penduduk desa yang tahu tentang keberadaan panci tersebut, karena si Rahma selalu menyembunyikan panci tersebut di pojok rumahnya dan menutupinya dengan kain. Pada suatu saat, si Rahma mencoba hal yang baru. Ia memasukkan satu ayam betina ke dalam panci tersebut. Maka keluarlah 100 ayam betina keluar dari panci tersebut. Si Rahma, "Oh, kenapa tidak kutaruh saja ikan mati? Dan bagaimana caranya aku bisa menangkap ayam-ayam tersebut?" Ayam-ayam itu terlalu banyak. Dan tidak sengaja ada ayam yang masuk lagi ke dalam panci tersebut. Maka bertambah banyaklah ayam-ayam tersebut. Bahkan ayam-ayam itu ada yang di atas meja, ada yang berlarian ke sana ke sini, bahkan ada yang di atas kepalanya si Rahma loh. Rahma pun berkata, pergi saja dari atas kepalaku, pergi sana, jangan dekati aku." Dengan cepat si Rahma menutup panci tersebut dengan sebuah kain. Dan Rahma keluar dari rumah tersebut. Tetapi ayam-ayam tersebut mengikuti si Rahma. Para penduduk pun heran, kenapa banyak sekali ayam-ayam keluar dari rumah si Rahma. Rahma pun berkata, banyak sekali ayam-ayamnya. Aku harus menggunakan panci ini sebaik-baik mungkin." Sadar, ada pengawal raja mendengar kalimat tadi. Dan ia pun bergegas menuju kerajaan untuk menceritakan kejadian tadi. Kata raja, "Banyak ayam keluar dari panci, bagaimana itu terjadi? Pasti itu panci ajaib." Raja pun menyuruh pengawal dan berkata, "Bawa Rahma dan panci ajaib tersebut ke sini, segera. Panci itu milik kerajaan." Namun Rahma pun mengetahui bahwa sang raja adalah orang yang sangat serakah. Rahma pun berkata, "Raja itu orangnya sangat serakah. Mungkin saja semua kekayaannya hanya untuknya." Kemudian Rahma pun masuk ke dalam istana. Raja pun berkata, "Bagaimana cara panci itu mengeluarkan banyak ayam? Biar kulihat, ada apa di dalamnya." "Oh tidak, jangan lakukan itu, jangan mendekat." Namun hal tersebut sudah terlambat, karena sang raja pun sudah masuk ke dalam panci tersebut dan berubah menjadi 100 seorang raja. Dan raja-raja tersebut pun saling bertengkar satu sama lain. Saat hal itu pun sudah terjadi, raja yang aslinya berkata, "Ini singgasanaku, jangan taikan itu." Sedangkan raja yang lainnya berkata, "Ini milikku, akulah raja yang sebenar." Sedangkan raja yang lainnya berkata, "Tidak, ini adalah kerajaanku." Akhirnya aula pun penuh dengan raja. Lalu prajurit berkata, "Kita harus menyelamatkan raja kita." Dan prajurit yang lainnya berkata, "Ya, kita harus menyelamatkan raja kita." Namun manakah raja kita sebenarnya? Sang prajurit tidak bisa menemukan mana raja yang asli sebenarnya. Dan dalam beberapa saat kemudian, raja pun saling membunuh satu sama lain. Sekarang istana pun sedang berduka karena tidak ada orang yang memimpin kerajaan. Rama menganggap bahwa panci ini sangat berbahaya, maka dijatuhkanlah panci tersebut ke lantai. Bruk! Panci tersebut sekarang menjadi berantakan. Rama pun sangat tersedih karena ia telah kehilangan panci ajaib tersebut. Tetapi Rama kini memiliki kehidupan yang sangat layak. Dia mulai bertani dan menjalani kehidupan yang sangat memuaskan. Memperkenalkan tokohnya. Ini adalah si Rahma, pemeran utama. Dan ini adalah si raja yang sangat serakah. Dan ini adalah sang prajurit. Dan ini adalah sang prajurit juga. Dan tidak kalah ketinggalan, ini adalah si temannya si Rahma.